Hai guys, selamat datang di Cerita Maya bersama aku Maya. Hai, apa kabar? Hari ini aku pengen bawain sebuah cerita tentang hantu yang baru pertama kali aku tahu. Jadi sebenarnya aku baca-baca, cuman ternyata ada jenis hantu ini. Namanya hantu wedon. Ada yang udah pernah dengar? Bukan wadon. Kalau wadon itu perempuan. Kalau wedon adalah hantu yang wujudnya mirip seperti Casper. Bukan Casper. Apa ya? Hantu-hantu di orang bule gitu loh teman-teman, yang pakai selimut terus dilubangin doang di bagian matanya gitu. Mirip seperti itu wujudnya. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana kisahnya, aku akan ceritain buat kalian dan kita langsung aja simak videonya. Hantu wedon merupakan hantu yang kalah populer daripada hantu yang biasa kita kenal dengan sebutan kuntilanak, pocong, genderuwo, wewe gombel atau apalah ya. Jadi hantu ini memang paling jarang dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Cuman keberadaannya dinyatakan ada di beberapa daerah di Indonesia. Hantu ini khususnya dikenal di sebagian besar masyarakat Jawa. Namun, sebenarnya hantu ini merupakan golongan hantu yang termasuk berbahaya karena dia bisa saja melukai atau mencelakai orang-orang yang lewat di sekitar tempat yang ia huni. Gimana teman-teman? Serem kan? Oke, kalau begitu kita simak cerita selanjutnya. Ketika menampakkan diri ke manusia, biasanya dia berwujud kain putih yang melayang-layang. Maka orang-orang atau masyarakat sekitar biasa menyamakan dia dengan pocong. Karena wujudnya putih atau melayang-layang, kalau nggak pocong orang nyebutin dia dengan kunti. Padahal itu adalah jenis hantu yang berbeda sama sekali. Pada awal kemunculannya, dia biasanya sebesar kambing atau kelinci. Jadi kecil banget nih. Kecil banget, anak kambing. Bukan kambing, anak kambing atau kelinci gitu. Jadi sangat kecil, tapi lama-lama membesar. Nah, kalau kunti ataupun pocong nggak seperti itu kan ya. Dia penampakannya biasanya sama seperti sebesar manusia. Cuman, kalau yang dari kecil membesar itu biasanya genderuwo. Nah, aku curiga nih, jangan-jangan nih hantu jenis tipe-tipe persilangan antara genderuwo dengan kunti atau persilangan genderuwo dengan pocong? Ya, siapa tahu. Lama-lama, si hantu wedon ini berubah dari kecil hingga lama-lama jadi besar banget sampai wajahnya nggak bisa kelihatan sama kita. Hantu ini biasanya dapat mengganggu manusia dengan cara menyemburkan ludahnya hingga melukai manusia yang ada di sekitarnya. Wow, gimana tuh? Serem banget kan? Bekas semburan tersebut tampak seperti bekas terkena percikan api atau terkena air yang mendidih. Nah, kalian siapa yang pernah punya luka yang seperti itu? Mirip kayak kena percikan api atau kesiram air yang mendidih? Siapa tahu jangan-jangan ini kena ludahnya si hantu wedon. Banyak orang yang percaya bahwa hantu memiliki tempat khusus untuk menakut-nakuti manusia. Sama seperti makhluk halus lain, wedon ini juga memiliki tempat-tempat khusus di mana sering ia menampakkan diri. Di antaranya adalah rumpun bambu, kebun pisang, pohon beringin, dan makam tua. Nah, buat kalian nih ya, yang ada di 4 daerah itu, yang ada di 4 tempat itu, hati-hati mulutnya dijaga, biar nggak sampai kena ludah si hantu wedon ini, oke? Baiklah, kita akan lanjut dengan kisah kedua, yaitu seputar mitos. Karena ini tadi kita bahas 4 tempat di mana hantu wedon biasanya berada, jadi hantu-hantu yang lain itu biasanya menampakkan diri ketika kondisi apa sih? Nah, buat kalian yang penasaran, simak cerita berikut ini. Konon katanya, di setiap rumah dimanapun rumah itu pasti ditempati oleh makhluk tak kasat mata. Jadi kita hidup bersinggungan atau berdampingan dengan mereka, asal nggak saling ganggu, kita sah-sah aja ya kan? Yang pertama ialah mencium bau Kamboja. Kalau di rumah kamu sering mencium bau Kamboja,
Konon katanya di sekitar kamu sedang ada Mbak Kun-kun. Jadi bunga Kamboja ini kan biasanya ditanamnya di kuburan ya. Tapi kalau tiba-tiba rumah kamu kecium bunga Kamboja, awas, hati-hati. Berarti bisa disinyalir ada Mbak Kun-kun di sekitar kamu. Mencium bunga mawar atau mencium kembang 7 rupa. Tuh kan aromanya campur ya, ada kenanga, melati, mawar, dan aku nggak hafal apa itu kembang 7 rupa. Oke, jadi disinyalir biasanya orang mengartikan dengan bahwa ada roh orang yang sudah meninggal, keluarga atau sanak famili yang sedang datang berkunjung ke rumah untuk nengok keluarga yang masih ada di dunia. Jadi gitu konon kabarnya. Jam berdering pukul 11.11. Ini bukan artinya kalian nyalain jam beker pada pukul 11.11, bukan. Tapi ketika tiba-tiba jam itu menunjukkan angka 11.11 dan dia nyala bunyi. Kalau zaman dulu berdering ya, mungkin kita bunyi kelunting, ada WhatsApp atau kelunting ada telepon, dan jamnya itu di sekitar jam 11.11, itu merupakan tanda abadi atau infinity atau bentuk komunikasi antar dimensi. Artinya, makhluk dari dunia lain sedang ada di dekatmu dan mereka ingin menyampaikan keberadaannya padamu melalui simbol angka tersebut. Nomor 4 yaitu suhu berubah. Jika suhu di sekitarmu tiba-tiba berubah, biasanya makhluk astral itu senang menyerap energi panas. Jadi energi kalian yang hangat itu diserap dan ruangan akan tiba-tiba menjadi dingin. Atau bahkan ada yang merasakan ruangan tiba-tiba menjadi pengap. Itu tandanya sang makhluk gaib sedang menghisap energi yang ada di sekitar kalian. Yang kelima dan yang terakhir yaitu benda bergerak atau jatuh dengan sendiri. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada topan, nggak ada badai. Tiba-tiba ada barang jatuh di depanmu, kelontang gitu, nggak ada yang nyenggol juga. Nah, itu bisa jadi sebuah pertanda. Beberapa orang percaya itu perbuatan dari makhluk halus. Jadi teman-teman, sebenarnya aku sendiri pernah ngalamin ya. Dulu aku pernah tinggal di Bengkulu. Di Bengkulu tersebut kebetulan aku tinggalnya juga di sebuah area perkantoran. Jadi di situ ada banyak orang, banyak banget, walaupun aku di lantai 2 dan itu yang area ramenya itu di lantai 1. Ketika orang-orang yang ada di bawah itu tiba-tiba main ke lantai 2 buat nyamperin aku, ngobrol-ngobrol, kami di situ ngobrol-ngobrol. Nggak jauh dari tempat kami ngobrol-ngobrol itu ada sebuah gelas aqua gelas yang aku taruh di meja. Nggak ada angin, lokasinya di lantai 2 itu, jendela juga satu di ujung, pintu di depan dan pintunya ditutup, bukan pintu yang terbuka gitu, karena kan ruangannya full AC, jadi nggak ada pintu yang dibuka, nggak ada jendela yang dibuka gitu saat itu. Dan lagi ada tamu, jadi sengaja dinyalain AC-nya. Kemudian posisi aqua gelas ini adalah deket di meja, di dekat tirai, dan ketika si aqua gelas ini jatuh, tirainya nggak bergerak. Jadi artinya nggak ada angin gitu loh. Tiba-tiba aquanya ini jatuh aja, tergulung, plak, jatuh ke lantai. Kami yang lagi ngobrol tiba-tiba langsung menoleh ke kanan ke arah meja dan kami kaget, ada apaan? Ya oke lah ya, waktu itu aku cuman mikir mungkin yang menghuni di sini pengen kenalan, karena emang lokasi di lantai 2 itu sangat sepi. Aktivitas mayoritasnya ada di lantai 1. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi pertanda-pertanda apalagi yang kira-kira kalian ingat dan yang ingin kalian ceritain bisa komen di bawah. Kalian biasanya ngalamin pertanda apa ketika kalian merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitar kalian? Jangan lupa juga buat DM cerita kalian yang paling horor banget, yang paling serem banget, biar bisa aku bawain ke cerita Maya episode berikutnya ya.
Oke teman-teman, sekian dulu episode Cerita Maya hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share. Dan jangan lupa nyalakan pula bel lonceng notifikasi biar kalian tahu kapan video aku diupload. Jadi, sampai ketemu di Cerita Maya episode berikutnya. Bye-bye!